Selamat malam dan selamat hari Sabat semuanya. Dan untuk pemirsa online kami khususnya ingin menyambut Anda malam ini juga. Kami telah mendengar dari pemirsa online baru-baru ini yang menjalani operasi pinggul, namanya Doug. Dan kami berharap, Doug segera pulih dari operasi pinggul hari ini dan bahwa Anda diberkati oleh program malam ini. Kami ingin Anda mengetahui jadwal kita. Besok pagi pukul 8.30 pagi akan menjadi kebaktian ibadah pertama bersama Jonathan Zirkel. Pukul 10 pagi, kita akan memiliki panel diskusi sekolah Sabat hingga pukul 11.20 oleh Dr. Conrad Fain. Kemudian besok pukul 2.30, setelah makan siang, Dr. McAuliffe akan membagikan kesaksian pribadinya. Dan kemudian pada pukul 3.30, kita akan melihat dinamika mempercayai Tuhan dan membuat persiapan yang terukur. Untuk apa yang kita tahu nubuatan katakan akan datang. Jadi malam ini, kita juga memiliki kesempatan bagi Anda untuk mengajukan pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan itu dapat dikirim dengan dua cara, apakah Anda hadirin di sini atau menonton online. Dan jika Anda ingin mengirimkan pertanyaan melalui kertas, ya menggunakan kertas. Mungkin tidak akan bisa dilakukan malam ini. Jadi kami meminta Anda untuk menggunakan ponsel dan SMS ke nomor-nomor ini. Kami tidak menyiapkan malam ini untuk penggunaan kertas. Jadi 269-815-0010 dan liberty@villagesda.org. Jadi saat Anda mendengarkan Dr. McAuliffe malam ini, kita memiliki waktu yang cukup banyak untuk tanya jawab. Tapi kami tidak akan menerima pertanyaan secara spontan. Jadi kami mendorong Anda untuk mengirimkan pesan. Jika dia mengatakan sesuatu yang menarik minat Anda, pastikan tanyakan itu. Besok untuk kebaktian ibadah, kita akan menggunakan tag nama. Jadi ketika Anda masuk, jika Anda berminat dan Anda mau, kita dapat terhubung satu sama lain. Kita di sini dari gereja yang berbeda di dalam komunitas kita. Dan kita ingin mendapatkan teman baru dan menikmati beribadah bersama. Saya ingin membaca beberapa kutipan dari situs hubungan masyarakat dan kebebasan beragama General Conference kita. Dikatakan, selama lebih dari 150 tahun, Gereja Advent Hari ke-7 telah berkomitmen untuk mempromosikan kebebasan berkeyakinan bagi semua orang. Kebebasan beragama ada dalam DNA Gereja Advent, kata Penatua Ted Wilson, Presiden General Conference. Menggambarkan komitmen mendalam Advent atas gagasan bahwa kebebasan beragama adalah karunia yang diberikan Allah. Juga di situs web itu dikatakan, penganiayaan adalah ciri khas setan dan dia telah mempraktikkannya sepanjang sejarah dunia kita. Dia mengubah namanya dan dia berpakaian berbeda berdasarkan konteks dan budaya. Tetapi pada akhirnya, dia selalu menggunakan metode yang sama, yaitu pemaksaan dan penganiayaan. Dia melakukannya dari awal dan dia akan melakukannya sampai akhir dunia. Dan salah satu baris terakhir di situs yang saya lihat katakan, minat orang Advent dalam kebebasan beragama. Mungkin tidak ada bandingannya di dunia Kristen. Baru-baru ini seseorang mengirimi saya sebuah email. Dikatakan, jika itu bisa dipertanyakan, itu adalah sains. Jika tidak bisa dipertanyakan, itu adalah propaganda. Ini adalah sesuatu yang harus kita renungkan. Setiap umat Advent hari ke-7 atau orang Kristen yang peduli terhadap kebebasan beragama haruslah memperhatikan. Mereka harus peduli pada konsep penindasan kebebasan berbicara. Dan penyebaran fakta-fakta dan informasi untuk persetujuan yang diinformasikan. Kamus mengatakan kebebasan adalah kata benda. Itu adalah keadaan bebas dalam masyarakat dari pembatasan yang menindas yang diberlakukan oleh otoritas pada cara hidup seseorang. Kata sifat untuk akhir pekan kita adalah religius. Dan dikatakan, berkaitan dengan kepercayaan pada agama, keduanya sangat religius, cerdas dan moralistik. Jadi, berkaitan dengan atau percaya pada agama. Kita percaya bahwa kitab Daniel menjelaskan pada beberapa pasal. Pentingnya perawatan bagi bait suci tubuh. Kita juga punya dalam kepercayaan dasar nomor 22. Sebuah pernyataan yang merupakan ungkapan komitmen kita kepada Tuhan. Dan tindakan penyembahan yang hidup bahwa adalah kewajiban kita untuk merawat seksama bait suci tubuh. Setiap orang Amerika harus khawatir dengan penindasan kebebasan berbicara dan jurnalisme partisan. Kita juga harus khawatir dengan kecemasan mengambang bebas yang mendorong orang untuk menyerahkan kepercayaan pada nilai republikanisme demokratis yaitu kebebasan beragama. Gereja Village dan saya percaya pada sebagian besar gereja Advent, kita percaya pada diskusi yang matang. Dan kemampuan untuk memiliki ketidaksepakatan yang matang. Karena kita percaya pada hal-hal ini, kita mempraktikkan dan telah mempraktikkan selama bertahun-tahun ekspresi
Dari apa yang kita pahami sebagai kebebasan beragama. Sekarang, beberapa orang tidak merasa bahwa beberapa tahun terakhir, berhubungan tentang dinamika informasi yang mengalir bebas. Kekurangan informasi, kehilangan pekerjaan, segala sesuatu di sekitar yang masuk ke dalam tubuh Anda, ada hubungannya dengan agama. Penekanan utama minggu ini tidak akan fokus pada hal ini. Bagaimanapun, malam ini bersama Dr. McAuliffe, kita akan melihat pelajaran dari pandemi. Dan selama periode waktu ini, kami berharap untuk menjadi dewasa, bermartabat. Waktu yang indah merenungkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita dari beberapa tahun terakhir dan apa yang bisa kita pelajari. Dan kita berterima kasih kepada Dr. McAuliffe yang bersama kita. Abraham Lincoln katakan, saya sangat percaya pada rakyat. Jika diberi kebenaran, mereka dapat diandalkan untuk menghadapi krisis nasional apapun. Poin utamanya adalah memberi mereka fakta yang sebenarnya. Sekarang, apakah Anda menonton online atau hadir di sini? Ini bukan forum di mana siapapun diminta untuk setuju dengan semua yang dikatakan. Tetapi ini adalah forum untuk hal-hal yang akan dikatakan. Dan tentu saja pada saat ini, di masa pandemi, tampaknya kita berada di luar dari dinamika yang sangat bermuatan emosi yang membuat diskusi ini begitu sulit bahkan setahun yang lalu. Satu hal lagi yang dikatakan Abraham Lincoln. Dia mengatakan ada penyair tua lain, yang namanya sekarang tidak saya ingat, yang mengatakan, kebenaran adalah puteri waktu. Dan ini mungkin persis di mana kita berada di malam ini. Jadi atas nama Gereja Village, kami senang Anda ada di sini, baik secara langsung maupun online. Kita mau melihat keindahan dan kemuliaan Yesus. Kita menyentuh topik yang penting bagi ceramah sipil yang bebas. Serta pelaksanaan pemahaman kita secara bebas tentang bagaimana Tuhan mempengaruhi pilihan-pilihan kita. Dan kami harap waktu yang kita luangkan bersama akan menjadi kehormatan bagi Tuhan, berkat bagi satu sama lain dan saksi bagi masyarakat. Semoga kita menjadi orang yang paling berbudi dan bijaksana dalam perkataan dan tindakan tentang apapun yang diketahui siapapun. Dan semoga jam-jam Sabat yang diberkati ini mendatangkan penyegaran dan semangat. Jika bukan sedikit diskusi yang baik tentang beberapa pokok bahasan yang disajikan. Namun biarkan diskusi berlanjut. Demi kebebasan. Demi pernyataan kabar baik. Bahwa Tuhan sendiri telah membayar harga tertinggi, agar kita diizinkan untuk membuat pilihan. Jadi selamat datang lagi. Saya mengundang Anda berdiri dan menyanyikan lagu buka untuk membuka program malam kita. Mari kita berdiri untuk lagu pembuka.
the breaking of the day. The night is almost gone, the day is drawing on. Oh, it must be the breaking of the day. Go quickly out in the streets and lanes and in the broad highway, and call the lame, the halt and blind to be ready for the breaking of the day. Oh, it must be the breaking of the day. Oh, it must be the breaking of the day. The night is almost gone, the day is drawing on. Oh, it must be the breaking of the day. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami percaya itu. Kami percaya hari penyelamatan itu ada di hadapan kami. Kiranya kami percaya sungguh-sungguh padamu dan tidak hidup dengan ketakutan apapun. Namun waspada dan berjaga pada setiap kesempatan. Dan kebutuhan untuk membuat dunia sadar bahwa Engkau adalah Tuhan atas kebebasan yang melindungi pilihan. Dan bahwa saatnya akan tiba di mana pesan kasih karunia akan berakhir. Dan kesempatan untuk berubah pada kuasa roh yang berdiam di dalam akan berakhir. Saat kami mengantisipasi peristiwa-peristiwa di hadapan kami, kiranya kami maju dengan keyakinan untuk tidak berbelok ke kiri atau ke kanan. Dan percaya bahwa Engkau akan membuat berhasil semua yang kami lakukan. Terima kasih, kami dapat berkumpul dalam kebebasan. Dan terima kasih atas kesempatan malam ini. Untuk memulai perjalanan mungkin melihat ke belakang. Dan memahami apa yang bisa kami ambil ke masa depan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Pembicara kita malam ini adalah Dr. Peter McCullough. Ini bukan kali pertama, dia bersekutu dengan kita dan kita sangat senang bahwa dia kembali bersama kita. Dia adalah seorang ahli penyakit dalam, ahli jantung, epidemiologi di Dallas, Texas. Dia membuka praktik penyakit dalam, termasuk manajemen penyakit menular umum, serta komplikasi kardiovaskular. Dari infeksi virus dan cedera yang berkembang setelah vaksin COVID-19. Sejak awal pandemi, Dr. McCullough menjadi pemimpin dalam respons medis terhadap bencana COVID-19. Dan telah menerbitkan dasar patofisiologis dan rasional untuk perawatan rawat jalan dini infeksi SARS-CoV-2. Perpaduan pertama dari rangkaian pengobatan simultan pada pasien rawat jalan yang terjangkit SARS-CoV-2 di Jurnal Kedokteran Amerika. Dan kemudian diperbarui dalam ulasan di Jurnal Kedokteran Kardiovaskular. Dia memiliki 46 publikasi penelaahan sejawat tentang infeksi. Dan telah berkomentar secara luas tentang respons medis dari krisis COVID-19 di saluran media nasional. Pada tanggal 19 November tahun 2020, Dr. McCullough bersaksi di Komite Senat Amerika Serikat di Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Pemerintahan. Sepanjang tahun 2021 di Komite Senat Texas untuk Layanan Kesehatan dan Kemanusiaan. Di Majelis Umum Colorado, di Senat New Hampshire mengenai banyak aspek respon pandemi. Dr. McCullough telah berdedikasi 18 bulan dalam upaya akademis dan klinis untuk memerangi virus SARS-CoV-2. Dan itu, dia telah meninjau ribuan laporan, berpartisipasi dalam diskusi kongres ilmiah, siaran pers, dan telah dipertimbangkan di antara para ahli dunia tentang COVID-19. Dia adalah ko-editor dari Jurnal Kedokteran Kardiovaskular, dan rekan editor dari Jurnal Kardiologi Amerika dan Jurnal Kedokteran Jantung Ginjal. Dia melayani di dewan editorial beberapa jurnal khusus. Dr. McCullough telah membuat presentasi tentang kemajuan kedokteran di seluruh dunia dan menjadi dosen tamu di Akademi Sains New York, Institusi Kesehatan Nasional, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat, Badan Kedokteran Eropa dan Panel Pengawasan Kongres Amerika Serikat.
Sekarang, semua itu hanyalah gambaran kecil dari siapa dia sebenarnya. Namun sesaat sebelum dia berdiri di hadapan Anda malam ini, saya ingin mengingatkan Anda. Ketika seseorang mempertahankan integritas, mereka memiliki kekuatan internal untuk tetap berpegang pada apa yang mereka yakini, terlepas dari harga yang mereka bayar. Dan saya mengenal sangat sedikit orang yang bersedia membayar harga setinggi itu untuk mempertahankan integritas akademis dan pribadinya sendiri daripada pembicara kita malam ini. Jadi untuk semua yang merupakan dokter dan para siswa ilmu kesehatan, apakah itu online atau hadir saat ini? Semoga dialog yang penuh hormat berlanjut. Tetapi semoga kita ingat bahwa mereka yang bersedia membayar harga tertinggi untuk apa yang mereka yakini, adalah orang yang seharusnya menerima perhatian dan keseriusan kita serta penyelidikan pada apa yang mereka katakan. Jadi malam ini, saya senang memperkenalkan kepada Anda, seseorang yang telah memberkati diri saya pribadi. Telah menjadi berkat bagi begitu banyak orang yang percaya bahwa mereka punya hak untuk memilih apa yang masuk ke dalam tubuh mereka. Dan bahwa sebenarnya ada alasan medis yang baik untuk diminta dan menetapkan hak istimewa untuk mengatur bagaimana hal-hal itu seharusnya dan tidak diperlukan pada kelompok orang manapun. Jadi malam ini suatu kesukaan besar, untuk menyambut kedatangan Dr. Peter McCullough. Terima kasih banyak atas perkenalan yang luar biasa. Dan terima kasih kepada Anda semua yang telah hadir. Senang rasanya bisa kembali ke St. Andrews. Sepertinya sudah lama sekali, tapi sebenarnya tidak. Dan di panggung inilah pertama kalinya melalui jaringan Anda yang luas bahwa dunia mulai melihat beberapa slide yang saya kumpulkan untuk mengkonseptualisasikan apa yang sedang terjadi pada saat pandemi. Saya Dr. Peter McCullough dan seperti yang diperkenalkan saya seorang internis dan ahli jantung di Dallas, Texas. Saya mendapat gelar dari Universitas Baylor, Fakultas Kedokteran Southwestern Universitas Texas, Universitas Michigan, Ann Arbor dan Universitas Methodist Southern. Dan untuk 3 tahun terakhir, saya benar-benar fokus pada pandemi. Saya pikir dalam banyak hal, ini adalah peristiwa medis terbesar yang akan terjadi dalam karir saya. Dan saya tidak akan duduk-duduk saja, ketika ada kesempatan untuk mencoba membantu dan berkontribusi. Baik sebagai dokter yang berpraktik tetapi juga sebagai seorang sarjana dan peneliti. Jadi sebagai pembaruan untuk perkenalan tadi, saya sekarang telah dilucuti dari semua jabatan profesor. Semua jabatan editor, semua jabatan posisi anggota komite. Saya pikir semuanya hilang sekarang. Jadi semua yang tadi Pendeta Kelly katakan, kita bisa hilangkan itu semua. Besok saya akan ceritakan sedikit lebih banyak tentang keberanian itu. Saya merasa itu sangat penting dalam hal apa yang terjadi untuk tidak hanya mendedikasikan dan melipat gandakan upaya saya dalam hal ini sebagai dokter dan warga negara. Tetapi saya benar-benar merasa perlu menceritakan kisah bagian pertama dari ini. Dan itulah bukunya di layar. Judulnya, Keberanian Menghadapi COVID-19. Mencegah rawat inap dan kematian sambil memerangi biofarmasi kompleks. Saya membawa beberapa salinan bukunya, dan kita akan memutuskan pertanyaan terbaik dari malam ini. Dan siapapun yang mengajukan pertanyaan terbaik selama sesi, kami akan memberikan bukunya besok. Saya bekerja sama dengan penulis buku terlaris John Leake yang merupakan penulis kisah nyata. Dia sudah punya beberapa buku terlaris, jadi itu ditulis oleh profesional. Itu satu-satunya buku COVID-19 yang ditulis oleh penulis profesional. Jadi Anda bisa membacanya hanya sekitar 2,5 jam, mungkin paling lama 3 jam. Dicetak banyak dan dipasarkan. Dan itu menceritakan kisah dalam jenis halaman yang mencekam yang mengubah mode tentang hambatan untuk memberikan terapi dini kepada pasien. Dan itu disengaja dan itu menyeluruh dan serentak dan mendunia. Dan kejahatan yang dilakukan adalah penipuan. Dunia ditipu pada seluruh konsep tentang mengobati penyakit ini. Ini adalah penyakit yang dapat diobati dan itu adalah penipuan untuk menyajikannya dengan cara lain. Tetapi karena pasien tidak menerima perawatan dini, kita sekarang tahu mereka dirawat di rumah sakit dan beberapa meninggal.
Sehingga kejahatan itu adalah pembunuhan massal yang lalai. Pembunuhan massal yang lalai. Dan kami melihat ke belakang sekarang, saya telah bersaksi 3 kali di Senat Amerika Serikat, 2 kali di Senat Texas. Dan saya memiliki bukti nyata di mana saya sebenarnya, di bawah sumpah, telah meramalkan semua ini sebagai ahli epidemiologi dan menyimpulkannya. Saat kita duduk di hari ini, 2/3 dari 1 juta nyawa orang Amerika dan 10 juta rawat inap bisa diselamatkan. Dengan program pengobatan dini obat-obatan yang menyeluruh. Sebesar itu, ini adalah kehilangan nyawa terbesar yang pernah ada dalam sejarah negara kita. Mengalahkan perang sipil, semua perang lainnya. Sebesar itu. Jadi ketika kita berbicara tentang respons pandemi dan Anda mendengar berbagai hal muncul dalam siklus berita. Dengan jelas musim panas lalu Direktur CDC kita mengatakan bahwa kami membuat kesalahan besar dan kami perlu mengakuinya. Kami melihat sebuah pendapat di media Atlantik oleh Emily Alster dari Brown University mengatakan, "Oh, kita harus lompat ke amnesti. Kita seharusnya memberikan amnesti atas kesalahan ini." Orang-orang di sekitar saya berkata, "Tunggu dulu. Kita harus melalui beberapa langkah di sini. Yang pertama adalah mengenali bahwa ada kesalahan." Benar. Jadi perlu ada pertobatan. Yang kedua adalah rekonsiliasi dengan siapa yang dirugikan. Keluarga siapa yang telah dirugikan. Dan beberapa tingkat pengampunan atau membangun pengampunan. Kemudian setelah itu adalah amnesti. Ini seperti proses 4 langkah. Langsung ke amnesti tanpa hal-hal tadi. Menurut kami tidaklah tepat saat ini ketika kejahatan besar seperti itu telah dilakukan. Jadi mari kita masuk kepada keamanan vaksin COVID-19, pelajaran untuk dipetik. Saya pikir saya punya sekitar 20 slide. Slide pertama yang ingin saya tunjukkan adalah slide dari situs web militer Amerika Serikat hari ini. Anda dapat membuka URL hari ini. Militer Amerika Serikat kita memiliki sebuah satuan, dan itu adalah satuan yang besar disebut DARPA. DARPA adalah unit pertahanan ancaman biologis militer Amerika Serikat. NIH memiliki divisi penelitian yang disebut BARDA. Lihat apa yang dikatakan slide ini sekarang. Itu ada di situs web hari ini. Ada program bernama Program Perlindungan ADEP, Program Platform Pencegahan Pandemi atau P3. Pada tahun 2012, DARPA mengumumkan kepada dunia bahwa mereka akan menggunakan vaksin berbasis genetik. Mereka akan menggunakan teknologi RNA duta. Untuk melakukan apa? Untuk mengakhiri pandemi dalam 60 hari. Ada diagram tentang bagaimana mereka akan melakukan ini. Pertama, akan ada virus. Mereka mencari tahu kode genetiknya. Mereka akan memuat kode genetik pada materi genetik ini. Menyuntikkan materi genetik ke dalam tubuh manusia. Tubuh manusia akan menghasilkan protein. Dan kemudian akan menjadi respon imun. Jadi ketika mantan Presiden Trump muncul dan mengatakan bahwa ada operasi warp speed dan mereka akan mengembangkan vaksin. Itu akan menjadi lebih jujur jika dia mengatakan, kami telah mengerjakan ini sejak tahun 2012. Ketika Moderna muncul dan mengatakan bahwa mereka memiliki vaksin, dalam tempo 3 hari setelah Trump mengumumkan status darurat nasional. Akan lebih jujur jika Moderna mengatakan, kami menerima aliran uang pertama dari DARPA pada tahun 2013. Dan bahwa ini dikeluarkan oleh konsultan DARPA dan kemudian Moderna terlibat. Itu akan menjadi pernyataan yang lebih jujur dari apa yang sedang terjadi. Di dalam pekerjaan ancaman biologis Amerika Serikat yang dilakukan oleh militer kita. Selalu ada 2 sisi nilai. Satu sisi adalah aset sebagai ancaman. Bahwa organisme biologis ini bisa menjadi senjata. Dan kemudian ada pertahanan. Ada vaksin dan antibodi monoklonal. Jadi dalam portofolio DARPA ini, dan Anda bisa melihat apa yang mereka miliki di situs web mereka. Mereka memiliki portofolio program-program. Mereka punya program antraks, program cacar monyet. Dan tak lama setelah 2003, begitu kita menyadari bahwa SARS bisa begitu menular. Ada sebuah ide pada tahun 2011, mereka mempertimbangkan ide untuk memiliki program SARS. Dan faktanya, itu diperingati pada 2012 dan 2013. Jadi Amerika Serikat telah memiliki program SARS, program SARS-CoV. Dan itu melibatkan penelitian pada senjata untuk membuatnya lebih menular dan lebih mematikan. Dan kemudian bekerja pada saat yang sama pada vaksin dan antibodi monoklonal. Pada tahun 2014, program ini mengalami mutasi fungsi yang membuat virus lebih menular dan lebih mematikan.
Dan itu dilarang di Amerika Serikat. Jadi itu harus dilakukan dengan kontrak laboratorium di luar negeri. Dan itu di Wuhan, China. Jadi Institut Virologi Wuhan mengambil alih proyek kontrak Amerika Serikat. Yang disusun oleh DARPA dan BARDA dan para peneliti akademis Amerika Serikat. Dan pekerjaan itu dilakukan di laboratorium di Wuhan, China. Itulah yang terjadi. Seandainya saja itu jujur, semuanya ada di situs web. Itu semua bisa diketahui. Tetapi jika itu akan dipaparkan kepada orang Amerika dengan cara ini, saya pikir itu bisa lebih mudah diterima. Orang Amerika bisa katakan, oke, kami memiliki operasi militer yang berjalan buruk. Ini virus kami. Ini bukan virus China. Kami merekayasanya. Kami mengerjakan ini sebagai tanggapan. Lagi pula semuanya terbuka. Itu akan menjadi pernyataan yang lebih baik dari apa yang terjadi. Ketika kita mencari cara melalui pandemi, saya memberitahu Anda sebagai dokter, di tahun pertama pandemi, dengan undangan. Saya sedang menulis kolom opini di media Hill. Hill adalah jurnal insider Washington yang condong konservatif. Namun pada Agustus tahun 2020, saya menerbitkan kolom opini ini. Pertaruhan besar program pengembangan vaksin COVID-19. Dan saya memandang ini sebagai seorang dokter. Ini sebelum uji klinis dilakukan. Ini sebelum satu orang Amerika pun pernah disuntikkan hal ini. Saya memberitahu dunia bahwa saya prihatin tentang hal ini. Ini adalah ide yang berbahaya untuk memasukkan materi genetik dalam tubuh manusia. Dan berharap membuatnya menghasilkan antigen. Tetapi dalam durasi yang tidak terkontrol dan jumlah yang tidak terkendali. Dan saya sangat khawatir bahwa protein yang akan dipasang dalam tubuh manusia ialah bagian mematikan dari SARS-CoV-2. Jadi jika tubuh manusia tidak akan bisa mentoleransinya, itu akan berakibat fatal pada beberapa orang. Saya juga mempertanyakan apakah itu akan berhasil. Karena hanya sedikit suntikan di lengan yang memberikan perlindungan terhadap penyakit apapun di hidung. Influenza hampir sama sekali tidak berhasil. Vaksin pneumokokus hampir sama sekali tidak berhasil. Benar-benar tidak berhasil. Yang terbaik yang kita miliki adalah rubella. Yang itu cukup kuat. Nah, vaksin yang lewat hidung akan berbeda. Tetapi jalur pemberiannya tidak tepat. Jadi ada begitu banyak pertaruhan. Saya pikir, pertaruhan, adalah kata yang tepat, dan itu ternyata benar. Yang perlu Anda ketahui tentang virus adalah bola virus disebut nukleokapsid. Tunas merah di permukaan, itulah protein spike. Semua orang di Amerika telah mendengar tentang protein spike. Sekarang, tunas merah ini, sejauh yang diketahui merupakan protein paling berbahaya yang pernah ditemui di tubuh manusia. Itu membuat racun Staphylococcus terlihat ringan. Itu membuat racun tetanus terlihat mudah dikelola. Itu membuat E. coli terlihat mudah. Protein spike ini memiliki sekitar 1.200 asam amino. Ini memiliki kunci belahan furin di dalamnya yang memungkinkan untuk mengait dengan reseptor manusia. Menyerang saluran epitel pernapasan manusia. Dan di bagian bawah dua kertas ini, saya meletakkannya di sana untuk catatan. Makalah ini berasal dari Universitas North Carolina, Chapel Hill. Penulis pertama adalah Menaheri. Penulis senior ialah Ralph Baric. Dan dalam makalah ini, mereka menjelaskan bagaimana mereka merekayasa ulang protein spike menjadi lebih ganas dan lebih mematikan. Ini diterbitkan di Nature Communication dan Proceedings National Academy of Sciences. Dua jurnal yang sangat bagus. Judul makalah itu berbunyi, Kemunculan SARS-CoV-2 pada populasi manusia. Ini tahun 2015. Itu ada di makalah mereka. Itu akan terjadi. Mereka mengatakan itu akan terjadi karena mereka tahu cara untuk melakukannya. Ini uang Amerika Serikat, penelitian Amerika Serikat, yang dilakukan di Institut Virologi Wuhan. Makalah pertama, tidak ada penulis Cina. Amerika Serikat hanya menggunakan lab mereka, tapi mereka bahkan tidak dapat penghargaan apapun. Mereka katakan, terima kasih telah mengizinkan kami menggunakan lab Anda. Makalah kedua, ada 3 penulis Cina, termasuk satu wanita yang berinovasi dengan kelelawar. Dia disebut wanita kelelawar. Tapi inilah warisan itu. Kita tidak perlu melakukan penyelidikan DPR tentang hal ini. Kita tidak perlu menggulingkan siapapun. Kita hanya perlu membaca naskah penelitian yang ditinjau para ahli. Apa yang kita ketahui sekarang adalah vaksin dalam 2 bentuk utama yang ada sekarang. Di sebelah kanan adalah vaksin messenger RNA Pfizer dan Moderna. Dan di sebelah kiri Johnson & Johnson dan vaksin AstraZeneca, yang telah dipensiunkan sebagai vaksin vektor adenoviral.
Tetapi kedua vaksin tersebut menyuntikkan materi genetik ke dalam tubuh. Materi genetik diambil oleh sel, dan kemudian sel menghasilkan protein spike. Ada tunas merah lagi, sel-sel menghasilkan protein spike merah. Jadi untuk pertama kalinya, sel manusia dipaksa untuk menghasilkan protein non-manusia yang abnormal. Dan protein non-manusia itu lalu muncul pada permukaan sel. Tubuh segera menyerang sel-selnya sendiri. Protein spike pecah bebas menjadi sel-sel penyaji antigen. Dan protein spike sebenarnya secara fisik mulai beredar di tubuh manusia. Dan kita belum pernah memiliki vaksin yang melakukan ini di mana kita memiliki komponen peredaran darah ini. Materi genetik dimuat pada nanopartikel lipid. Anda mungkin pernah mendengar tentang ini. Itu bermasalah karena nanopartikel lipid beredar ke seluruh bagian tubuh. Mereka melintasi lapisan pembatas darah otak, mereka masuk ke otak. Kita tidak pernah memiliki vaksin yang masuk ke otak dan kemudian memasang kode genetik di otak manusia. Kita belum pernah memilikinya sebelumnya. Jadi ini adalah pertaruhan seumur hidup. Anda dapat membayangkan semua pertanyaan yang muncul. Apakah itu dapat keluar? Apakah itu akan menyebabkan kerusakan? Anda dapat bayangkan semua pertanyaan yang muncul dengan menggunakan teknologi dan mekanisme baru vaksin. Jadi kami telah belajar banyak tentang hal itu selama 2 tahun terakhir sejak digunakan. Dan seperti yang mungkin banyak dari Anda simpulkan, itu tidak baik, itu bukan kisah yang baik. Kita tahu lebih banyak tentang RNA messenger daripada DNA adenoviral. RNA messenger tampaknya berada di tubuh manusia untuk waktu yang sangat lama. Ada penelitian dari Stanford yang menunjukkan bahwa itu tetap berada di tubuh manusia berbulan-bulan. Sebenarnya, itu seperti tidak bisa keluar dari tubuh manusia. Itu terjebak di kelenjar getah bening setidaknya selama 2 bulan pada biopsi. Ada penelitian bahwa protein spike beredar dalam darah setidaknya selama sebulan dalam tubuh manusia. Messenger RNA beredar dalam tubuh setidaknya selama 15 hari. Tapi sekali lagi, kurva itu tidak turun di makalah masing-masing. Belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa ini keluar dari tubuh. Dan itu sedikit mengganggu karena saat suntikan yang diambil setiap 6 bulan. Ini pasti menumpuk di tubuh manusia. Pada awal bulan Maret tahun 2021, saya telah dipercayakan sebagai pejabat publik pertama yang mempertanyakan keamanan vaksin, pada Maret tahun 2021 oleh Senat Texas. Pada Mei tahun 2021, kami menerbitkan makalah penelitian ini, ada di belakang kotak dialog ini. Dan dikirim ke setiap pemerintah di dunia. Penulis pertama adalah Bruno dan rekan-rekan dari Amerika Selatan. 57 penulis, 17 negara. Berikut adalah persoalan-persoalannya. Persoalannya adalah vaksin menyebabkan produksi protein spike. Tampak ada kerusakan sel, jaringan dan organ. Protein spike ada di cairan tubuh, tentunya mempengaruhi darah. Mereka meloncati penelitian genotoksisitas, teratogenik, onkogenesitas, semacam uji tingkat keracunan tubuh. Ada penelitian biodistribusi ovarium yang mengkhawatirkan, di mana Pfizer menunjukkan nanopartikel lipid orang-orang Jepang masuk ke indung telur. Penelitian gangguan kesuburan oleh Badan Obat Eropa yang menurunkan tingkat kesuburan di Eropa secara besar-besaran. Tidak ada komite keselamatan. Tidak ada Dewan Pemantau Keselamatan Eksternal, Komite Etik Manusia. Tidak membatasi pasien yang dibatasi dalam uji klinis seperti wanita hamil. Wanita yang melahirkan, pasien COVID yang sembuh. Tidak ada pengelompokan risiko atau fokus untuk siapa yang benar-benar membutuhkan vaksin. Kita tahu bahwa COVID menyerang para lansia di panti jompo. Tetapi dengan cepat fokus beralih dari panti jompo kepada orang-orang muda di kampus. Dan kemudian setelahnya, berlanjut ke bayi yang berusia 6 bulan. Saya sudah lama sekali tidak melihat liputan berita di panti jompo. Kita mengalihkan fokus kita dari mereka yang benar-benar membutuhkan perhatian dan kepedulian terbesar. Tetapi tidak ada transparansi data di banyak tempat di dunia. Di India, hal ini naik ke Mahkamah Agung di India. Karena mereka belum menunjukkan satupun data dan keamanan atau kemanjuran kepada rakyat India. Tidak ada mitigasi risiko. Biasanya, dosis berubah atau interval dosis. Atau produk yang berbeda ditarik dari pasar. Kita sekarang punya Novavax, yang sudah masuk pasar. Jadi kita punya 4 vaksin selama 2 tahun. Pasti ada pemenang. Pasti ada yang kalah. Pasti ada 2 di antaranya. Belum ada perbandingan analisis atau panduan pada saat ini. Tampaknya aneh ketika majikan akan mengatakan, suntiklah vaksin. Dan Anda jawab, yang mana? Haruskah yang terbaik? Tidak, itu tidak penting.
Pilih saja salah satu. Ini aneh. Ini benar-benar aneh. Kita orang Amerika, kita suka membandingkan berbagai hal. Aneh kalau semua vaksin dianggap sama saja padahal jelas tidak demikian. Dan tidak ada jaminan keamanan jangka panjang. Ini adalah bagian terpenting, terutama bagi anak-anak. Kita tidak memiliki jaminan bahwa ini akan aman dalam jangka panjang. Pada awal tahun 2021, Gedung Putih dan Divisi Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan mengumumkan program yang disebut Program Inti Komunitas COVID. Situs webnya disebut wecandothis.org. Pemerintah Amerika Serikat kita menggelontorkan miliaran dolar ke asosiasi medis, media, olahraga, hiburan, gereja, kelompok minoritas untuk mendorong vaksin. Tanpa peringatan pada kebutuhan medis, keamanan, atau hilangnya kemanjuran. Bahkan, uang mengalir ke Asosiasi Pediatrik Amerika pada awal tahun 2021 bahkan sebelum ada penelitian pada anak-anak. Uang yang digelontorkan ke Asosiasi Obstetri dan Ginekologi. Tanpa jaminan sama sekali bahwa ini bisa aman pada wanita hamil tentunya tanpa tes apapun. Pemerintah Amerika Serikat kita, uang pajak kita, 13 miliar di antaranya. Merusak aspek-aspek luas kehidupan Amerika ini. Hollywood, Liga Football Nasional, sekolah-sekolah. Uang pajak kita lakukan ini. Kita tidak memilih untuk ini. Kita tidak memutuskan ini baik. Hal ini dijalankan di bawah program tindakan pencegahan darurat. Kita sekarang tahu. Makalah ditulis oleh Yasuhara yang baru saja dirilis dari Universitas Negeri Ohio. Kita sekarang tahu bahwa vaksin menyebabkan kerusakan jantung atau miokarditis. Lihat makalah ini. Ini sekitar 800. Sekarang 800 anak dalam makalah penelitian. Ini mewakili serpihan kecil dari apa yang sedang terjadi. Pasti ada puluhan ribu orang dengan kerusakan jantung. Sebagian besar dirawat di rumah sakit sejak dini. Pasti ada puluhan ribu. Dan ini hasil yang mencengangkan. 90% laki-laki, 10% perempuan. 15% mengalami gagal jantung dini. Kebanyakan dari mereka memiliki MRI yang menunjukkan kerusakan jantung. Apa yang kita ketahui di sini sejauh pengetahuan kita adalah hal ini tidak akan hilang. Bahwa kerusakan jantung membentuk luka kecil di jantung, dan luka itu dapat menjadi sumber irama jantung yang abnormal selama olahraga atau saat tidur. Itu dua waktu di mana sering terjadi kematian jantung mendadak. Sekarang kita dibanjiri setiap hari dengan berita tentang orang-orang muda yang meninggal karena kematian jantung mendadak. Mereka berada di lapangan atletik, di sekolah, atau mereka mati ketika tidur. Berulang-ulang, saya yakin makalah ini menjelaskan apa yang melatar belakangi proses ini. Baru-baru ini, pemain Buffalo Bills, Damar Hamlin, yang mengalami serangan jantung pada pertandingan football Senin malam. Sekarang, sudah sekitar 11 hari lalu. Evaluasi saya, dan saya menonton pertandingannya. Itu adalah serangan jantung primer. Itu tidak ada hubungannya dengan benturan. Dan saya di acara Tucker Carlson malam setelahnya. Saya memberitahu Amerika bahwa dia akan bertahan hidup. Dan saya tahu alasannya, karena saya seorang ahli jantung. Saya menerima pasien seperti ini. Saya juga mengatakan kepadanya bahwa hal-hal lain akan dengan cepat dikesampingkan. Dan yang tertinggal hanyalah begini. Jika dia sudah divaksin, dan NFL mengatakan bahwa 95% pemain sudah divaksin. Yang tertinggal adalah bahwa vaksin COVID menimbulkan miokarditis sebagai penyebab serangan jantungnya. Hanya itulah satu-satunya argumen yang tersisa. Tahukah Anda tidak ada satu pemain pun yang mengemukakan hal itu? Dalam banyaknya kesempatan wawancara, tidak ada media yang mengungkitnya. Tidak ada seorang pun di ESPN. Tahukah Anda tidak ada dokter lain kecuali seorang yang sedang Anda lihat sekarang, yang mengungkap hal tersebut di TV nasional? Tidak seorang pun. Tidak seorang pun. Tidak seorang pun yang mempunyai keberanian untuk menyebutkan kemungkinan yang jelas ini. Mengapa begitu? Apakah yang begitu sangat menakutkan tentang menyebutkan kemungkinan ini? Ini adalah sebuah garis lurus. Garisnya seperti ini.
Uang dana pemerintah kita masuk ke Liga Football Nasional. FDA, beberapa bulan kemudian mengatakan vaksin menyebabkan kerusakan jantung. Studi otopsi yang diterbitkan menunjukkan kerusakan jantung dapat menyebabkan gagal jantung. Dan pedoman kardiologi kami mengatakan, kami tidak dapat mengizinkan mereka bertanding olahraga. Jika mereka menderita miokarditis dan kerusakan jantung karena mereka bisa mengalami serangan jantung. Kemudian NFL, bertentangan dengan harapan asosiasi pemain NFL. Mereka memaksakan mandat pada para pemain pada tanggal 3 Agustus tahun 2021. Kemudian selama 8 bulan, mereka menjalankan mandat ini, dan mereka mengklaim 95% pemain sudah divaksin. Sekarang, ada pemain yang mengalami serangan jantung di lapangan. Ini adalah sebuah garis lurus. Pada Senin malam ini, saya memberitahu Laura Ingram, ini adalah garis yang paling lurus. Itu namanya rantai logika. Ini adalah rantai logika. Ini akan terus bersambung seperti ini. Dibutuhkan keberanian untuk menyebutkan ini sebagai sebuah kemungkinan. Tidak semua pemain mengambil vaksin. Ternyata ada sekitar 10 gelandang terbaik di liga yang tidak menerima vaksin. Ya, mereka tidak divaksin. Jadi tidak semua mereka memiliki vaksin di dalam diri mereka. Saya pikir banyak dari para pemuda ini yang takut mati. Itulah yang saya pikirkan. Mereka mulai berpikir, oh tidak, jika ini saya ambil, mungkin saja yang berikutnya adalah giliran saya. Jadi kita butuh pelayanan kematian mendadak keadaan darurat. Kita perlu mempelajari ini. Kita perlu mengetahui status vaksin pada setiap orang. Orang bertanya, Dokter, McCullough, itu kan informasi kesehatan pribadi. Dia tidak perlu mengungkapkan status vaksinnya. Saya katakan, ya, dia perlu itu jika dia ingin pergi ke konser rock. Atau dia harus menunjukkan status vaksinnya jika dia ingin melakukan sesuatu yang lain. Demi alasan kesehatan masyarakat, itu bukan informasi kesehatan yang dilindungi. Saya mau katakan bahwa kematian mendadak pada atlet dan orang muda sama besarnya dengan masalah kesehatan masyarakat seperti infeksi SARS-CoV-2. Maka dari itu kita harus menangguhkan informasi kesehatan masyarakat untuk kartu vaksin. Semua orang ingin tahu itu dan beritahu Amerika. Apakah dia divaksin atau tidak? Ini sudah lewat 11 hari dan kita duduk di sini seperti itu akan menjadi misteri selamanya. Sekarang, syukur kepada Tuhan dia selamat, seperti yang saya katakan. Dia kembali ke rumah. Dia akan mendapatkan tes tambahan dan perawatan. Saya memprediksi bahwa ini akan hilang di media. Dan sebelum Anda menyadarinya, tidak akan pernah ada perbincangan atas kasus ini. Sampai kasus berikutnya. Sampai kasus berikutnya. Sekarang kita mengetahui kemarin bahwa Putri Elvis Presley meninggal dunia. Dan akan ada yang berikutnya, dan yang berikutnya, dan yang berikutnya. Kita harus mendorong masyarakat untuk mengembangkan keberanian untuk memberitahu kita apa yang terjadi. Kalau tidak sebagai dokter, kita tidak akan pernah bisa mengetahuinya dan menghentikannya. Apa manfaat dari divaksin? Saya tahu beberapa dari Anda para hadirin yang sudah divaksin. Apa saja manfaatnya? Saya menarik formulir persetujuan terbaru untuk vaksinasi dari CVS dan Walgreens. Ini punya Pfizer. Bagian manfaat dari formulir persetujuan vaksin adalah bagian terkecil di seluruh formulir. Dan itu dinyatakan dalam bentuk lampau. Vaksin COVID-19 telah terbukti mencegah COVID-19 di masa lalu. Tidak ada klaim bahwa vaksin menghentikan COVID. Tidak ada klaim bahwa itu menghentikan penularan, tidak melindungi seseorang dari orang lain. Dan tidak ada klaim bahwa vaksin mengurangi risiko rawat inap dan kematian. Sekiranya itu semua adalah klaim yang sah, yang ditunjukkan dalam uji coba prospektif, uji coba double-blind, acak, terkontrol placebo, itu akan tertera di formulir persetujuan. Jadi ketika ada orang yang tampil di TV, apakah itu Presiden Amerika Serikat, Sekretaris Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, Direktur CDC, Direktur NIH, ataupun iklan-iklan. Dan mereka mengatakan, ayo vaksin untuk melindungi diri Anda agar tidak terjangkit dan sakit. Itu promosi palsu. Itu promosi farmasi palsu. Itu ilegal. Amerika Serikat memiliki undang-undang obat dan kosmetik, undang-undang Lanham dan undang-undang keaslian periklanan. Adalah ilegal untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar. Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa vaksin ini menyelamatkan seseorang agar tidak terjangkit dan sakit. Itu bukan klaim yang sah. Itu tidak ada dalam formulir persetujuan.
Itu iklan palsu. Hal lain yang tidak dapat dilakukan adalah tidak ada produk yang dapat ditayangkan di TV tanpa memberikan informasi resiko dan manfaat. Resiko dan manfaat. Kami memiliki hingga 1.250 publikasi penelaahan sejawat tentang resiko vaksin, kecacatan, dan kematian. Dan percayalah, ada begitu banyak resiko untuk dimasukkan sebagai pemberitahuan sangkalan di TV. Termasuk miokarditis fatal, perdarahan otak fatal, pembekuan darah fatal atau emboli trombovenus. Trombositopenik fatal yang disebabkan vaksin, dan sindrom neurologis fatal, termasuk Guillain-Barré. Setiap iklan untuk vaksin harus secara adil memberitahu bahwa mereka dapat mati karena vaksin. Karena itu sedang terjadi dan telah diterbitkan dalam literatur sebelumnya. Iklan-iklan ini ilegal, dan di negara bagian Kansas, mereka telah melarang itu untuk disiarkan. Ron DeSantis di Florida telah mengumumkan bahwa mereka akan melakukan gugatan hukum. Dan saya pikir satu hal pertama yang akan mereka lakukan adalah mereka akan mengejar iklan yang salah. Dan sebagai warga Amerika, kita hanya saja duduk dan menyaksikan ini terjadi tepat di depan mata kita. Semua yang saya katakan telah dimasukkan ke dalam arsip nasional sekarang dalam catatan Senat. Ada sekitar 4 set kesaksian Senat Amerika Serikat. Saya telah memoderasi 2 di antaranya, dan berpartisipasi dalam 3 secara keseluruhan. Segala sesuatu yang telah saya sampaikan kepada Anda adalah benar. Ini sepenuhnya tepat sasaran dan sepenuhnya berdasarkan bukti. Kami telah menyiarkan ini. Kami telah menyiarkan ulang ini. Kami memperdengarkan ini. Kami telah melakukan semua yang kami bisa untuk memberitahu Amerika dan kami telah berhasil. Kami telah berhasil. Selama liburan, sekitar waktu Natal, ada survei representatif di Amerika Serikat. Ini disebut laporan Rasmussen. Ini adalah survei yang terstandarisasi. Hasil laporan Rasmussen mendapati bahwa 18% orang Amerika mengenal seseorang yang meninggal karena vaksin. Itu adalah jumlah yang sangat besar. Ada survei yang dilakukan musim panas lalu menemukan bahwa 15% orang Amerika melaporkan diri mereka sendiri bahwa mereka punya masalah medis baru sejak divaksin. Penggumpalan darah, kerusakan jantung, kerusakan neurologis. Ada survei negara bagian Michigan yang dilakukan oleh Dr. Mark Kidwell, dan kini telah diterbitkan sepenuhnya. 22% dalam survei negara bagian Michigan. 22% orang Amerika mengenal orang lain yang mengalami dampak buruk berarti oleh vaksin ini. Dan terakhir, data sistem pemantauan CDC telah dirilis di bawah perintah pengadilan, karena mereka tidak mau merilis ini kepada Amerika. Jadi pengadilan memaksa mereka merilisnya. 7 hingga 8% orang yang divaksin langsung mengalami sakit. Mereka harus pergi ke unit gawat darurat atau dirawat di rumah sakit. 7 hingga 8%, seketika. Kemudian 25% tidak berdaya sehari atau 2 hari setelahnya. Dan itu menjadi semakin buruk seiring setiap suntikan. Jadi ada 4 sumber data survei yang menyatakan itu. Kita tidak membutuhkan media sosial, kita tidak perlu naskah-naskah atau debat di TV. Dari mulut ke mulut, semua orang yang duduk di sini mengenal seseorang yang punya beberapa jenis masalah dengan vaksin. Sekarang, itu umum. Kita belum pernah memiliki produk biofarmasi dengan profil toksisitas jenis ini dalam sejarah umat manusia. Dalam sejarah umat manusia, Pusat Pengendali dan Pencegahan Penyakit kita mengatakan bahwa 16.000 orang Amerika telah meninggal dalam beberapa hari setelah menerima vaksin. 16.000 orang. Dan sebagian besar laporan itu dilakukan oleh dokter, oleh perawat, koroner, pekerja panti jompo. Dan itu sangat kurang dilaporkan. Saya telah melakukan laporan ini sendiri. Kita harus memasukkan semua informasi dokter, lokasi mereka, data kartu vaksin. Dan jika kita tidak punya kartu vaksin, kita tidak dapat masuk. Jadi itu kurang dilaporkan. Ada begitu banyak yang tidak dilaporkan mengenai siapa yang mati oleh karena vaksin. Tetapi CDC menyatakan, pastinya ada 16.000. Mari saya beritahu Anda, 5, 10, 15, 50. Tidak lebih dari 50, sebuah produk harus ditarik dari pasar. 16.000 orang Amerika. CDC mengatakan, ya, itu benar-benar terjadi. Faktor kurang pelaporan, berdasarkan kesaksian FDA dan beberapa publikasi bagus tentang ini, yang mengerjakan ini. Sekarang diterima berada di angka 30. Itu berarti 30 dikali 16.000. Saya katakan, itu 450.000 lebih orang Amerika telah meninggal setelah menerima salah satu dari suntikan ini.
Itu membuat peristiwa tanggal 11 September terlihat seperti tidak ada apa-apanya. Itu membuat perang besar kita terlihat seperti tidak ada apa-apanya. Itu terjadi di mana-mana. Dan sebagian besar sangat sulit untuk dikenali karena itu terjadi pada warga lanjut usia kita. Anda tahu, kita melihat atlet muda meninggal di lapangan, atau figur publik, atau selebriti. Tapi para lansia kita yang sekarat dan kita tidak melihatnya karena mereka sudah menjelang akhir hidupnya. Kita belum pernah melihat kehilangan nyawa seperti ini. Dan hal yang paling mengganggu bahwa pemerintah di seluruh dunia melakukannya secara bersamaan. Dan hal yang paling mengganggu bahwa begitu sedikit orang yang punya keberanian untuk berdiri memberitahu bahwa ini sedang terjadi dan itu harus berhenti. Ya, saya melakukannya. Dan saya dapat memberitahu Anda, saya memberikan pernyataan penutup di Senat Amerika Serikat. Dan saya tidak ragu-ragu, saya mengatakan kepada Amerika, vaksin-vaksin ini harus ditarik dari pasar. Titik. Dewan Kesehatan Dunia pada Juni tahun 2022 telah menerbitkan penarikan kembali ke seluruh dunia tentang hal ini. Setelah beberapa peringatan keras, ini pertama kalinya warga Amerika memiliki ini, dan kita memilikinya dalam catatan. Dalam tempo 48 jam, Andrew Bridge mengumumkan di Parlemen Inggris untuk menarik vaksin dari pasaran. Malcolm Robertson di Australia melakukan hal yang sama. Christine Anderson di Uni Eropa dan Jerman juga sama, menarik vaksin dari pasaran. Pran Busan, Mahkamah Agung India, melakukan hal yang sama. Ada panggilan di seluruh dunia oleh mereka yang punya cukup nyali untuk berdiri dan katakan, semua vaksin ini harus ditarik dari pasaran. Mereka sama sekali tidak aman untuk digunakan manusia. Saya tidak peduli apa sistem kepercayaan orang. Itu bukan persoalan. Jika suatu produk mengakibatkan jumlah kematian sebesar ini, tidak ada masyarakat sipil yang dapat membiarkan ini terus berlanjut. Berikut pernyataan resmi dari Dewan Kesehatan Dunia. Ini masih menjadi salah satu laporan terbaik. Orang berkata, "Yah, apa yang bisa saya tunjukkan kepada dokter saya? Apa bukti kuat bahwa vaksin itu berbahaya?" Pakai laporan ini. Ini adalah laporan pharmacovigilance. Ada 39 basis data keselamatan di dunia. Ada 4 yang besar. Semuanya berada di luar skala Richter dalam hal efek samping yang serius dan kematian. Ini tidak kontroversial. Dan orang-orang masih akan berkata, dengarkan, saya juga divaksin. Saya baik-baik saja, saya oke. Itu bukan persoalan. Tidaklah urusan jika seseorang divaksin dan mereka baik-baik saja. Ketika sejumlah besar orang meninggal, itu tidak persoalan. Itulah pertanyaan tersulit yang saya dapat sewaktu wawancara Joe Rogan. Ketika saya di podcast Joe Rogan, saya membuat semua rekor dalam sejarah apapun yang pernah dia lakukan. Itu membuatnya takjub. Dia biasanya memiliki 10 juta unduhan, dan itu luar biasa. Ketika di acara Laura Ingraham pada Senin malam, mungkin di acara besar seperti itu, kita akan dapat sekitar 2 juta penonton. Dia mendapat 10 juta. Ketika saya di acara Joe Rogan dengan semua analisa sudut pandang, hingga membahas Presiden Biden. Dan Jen Psaki pada saat itu, Sekretaris Pers Gedung Putih. Dan semua gema tentang ini, kami mencapai hingga 160 juta penonton Amerika. Pertanyaan terberat yang diajukan Joe Rogan kepada saya adalah, McAuliffe, jika hal-hal ini sungguh sangat buruk, bagaimana bisa semua orang tidak mati? Dan saat saya memikirkannya, saya katakan astaga, itu pertanyaan paling konyol dan kekanak-kanakan. Tapi ini pertanyaan yang sangat bagus. Dan saya berkata, yah, itu efek samping. Kematian adalah efek samping. Anda berharap itu tidak akan terjadi. Tapi ternyata jawabannya jauh lebih rumit dari ini. Ternyata vaksin-vaksin ini adalah penggunaan darurat yang diizinkan. Dan itu berasal dari DARPA, satuan militer. Mereka sebenarnya dibuat oleh kontraktor biopertahanan. Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, mereka adalah agen pemasaran. Mereka tidak secara fisik membuat vaksin. Vaksin Moderna dibuat oleh perusahaan bernama Resilience. Itu adalah kontraktor biopertahanan. Dan di bawah otoritas penggunaan darurat, mereka tidak memiliki hak untuk memeriksa produk. Bagian isi dan lainnya, Moderna tidak tahu apa yang dimasukkan ke dalam itu. Sekarang ada analisis lot dan berbagai sistem dengan desainnya. Menyatakan bahwa sistem keamanan CDC telah mengidentifikasi masalah dengan lot. Ternyata 80% kematian dengan Pfizer berasal dari 30% lot mereka. Dan 80% kematian dengan Moderna berasal dari 20% dari lot mereka. Jadi ada lot yang bahaya. Ada lot yaitu beberapa botol yang keluar dari lot yang jauh lebih berbahaya dari yang lain. Kemungkinan itu karena kuantitas dari materi genetik. Nanopartikel lipid dan materi genetik tidak homogen dan belum diuji.
Beberapa ukuran lot ini sangat besar. Beberapa di antaranya berukuran 900 liter. Itu tidak mungkin. Itu seperti memiliki 900 liter sup sayuran. Anda tidak akan mendapatkan jumlah sayuran yang sama di semua botol. Itu tidak akan terjadi. Jadi mungkin ada inkonsistensi yang sangat besar dalam materi genetik di setiap botolnya. Lalu ada pengiriman dan penanganan, pendinginan, semua jenis pengawetan lainnya. Jadi ada variasi dari setiap suntikan ke suntikan ke suntikan. Dan sekarang data terbaru menunjukkan bahwa ada kelainan tingkat pasien yang berbeda-beda. Jadi pasien dengan gangguan pembekuan darah memiliki tingkat pembekuan darah yang jauh lebih tinggi. Mereka yang memiliki kelainan genetik dan berbagai saluran natrium jantung memiliki tingkat kematian jantung mendadak yang lebih tinggi. Jadi ada faktor tingkat pasien dan ada faktor tingkat produk vaksin yang menjadi faktor keamanan yang mendorong variasi ini. 85% orang Amerika yang mengambil vaksin sejauh ini baik-baik saja. 15% orang Amerika tidak. Tapi angka 85% itu akan turun seiring setiap suntikan. Dan dengan hal-hal yang muncul, akan semakin sedikit orang yang keluar dari klaim ini. CDC kita mengatakan bahwa 87% orang Amerika menggunakan vaksin. Itu berarti hanya 17% yang tidak. Cukup sulit untuk menyalahkan yang 17% itu. Seseorang mengangkat tangannya di depan. Cukup sulit untuk menyalahkan orang-orang yang tidak divaksinasi, untuk banyak hal yang terjadi. Karena jumlah orang yang begitu sedikit. Ini adalah kedua bukunya. Saya akan membawanya besok untuk pertanyaan terbaik. Buku lain yang saya tulis di bagian pendahuluan adalah COVID-19 dan Pemangsa Global. Kita adalah mangsanya. Itu adalah buku pembuktiannya. Itulah buku yang memiliki urutan garis waktu. Jadi jika Anda ingin melihat bagaimana militer Amerika Serikat seakan memasak vaksin messenger RNA. Dan kemudian kapan Pfizer dan Moderna terlibat, bagaimana semua itu terjadi. Semua ada di buku Peter Breggin. Sebenarnya ini buku sejarah dan ada garis waktunya. Dalam buku Breggin, ada 36 peristiwa perencanaan kesiapsiagaan pandemi, yang direncanakan sejak 2012. 25 di antaranya menghasilkan dokumen. 6 di antaranya difilmkan. Anda bisa menontonnya jika Anda ingin melihat bagaimana ini direncanakan. Nah, saya tidak mengatakan peristiwa ini direncanakan. Tetapi kemungkinan pandemi virus corona di dunia telah dilakukan uji coba sebelumnya pada meja latihan beberapa kali. Itulah mengapa semua sudah tahu bagiannya begitu cepat, karena orang-orang siap untuk itu. Ketika itu terjadi di Wuhan, China, sudah waktunya untuk mengoperasionalkan semua tindakan tanggap darurat ini. Bagaimana menghitung kasus kematian? Bagaimana menampilkan data angka di CNN? Bagaimana melakukan semua ini karena itu semua adalah kesiapsiagaan. Saya pikir kita memiliki sesuatu yang sangat mirip untuk cacar dan antraks, jika ada wabah besar juga. Kita memiliki aset pemerintah ini yang siap dipakai dan digerakkan dan kita menggunakannya. Itu ada di buku Breggin, ada di buku Breggin. Dan ini bersifat rahasia, saya ingin Anda memahami ini. Ada hubungan yang sangat erat pada orang-orang di ruang lingkup biofarmasi. Contoh terbaik adalah CEO Moderna, Stefan Bancel. Dia sebelumnya adalah miliarder CEO Biomerix, sebuah perusahaan Prancis. Jacques Chirac menugaskan perusahaan Prancis ini untuk membantu Cina membangun aneksasi biosecurity di Institut Virologi Wuhan. Itu jaminan. Dia membantu orang Cina membangun laboratorium. Kemudian pada tahun 2011, ia beralih dari Biomeriu ke Moderna. Dan Moderna mulai bekerja dengan orang Cina di laboratorium untuk mengerjakan vaksin. Ini adalah hubungan yang sangat erat. Baru-baru ini dalam berita, Scott Gottlieb, salah satu orang seangkatan saya, mantan komisaris FDA, berada di situasi sulit karena dia ada di Dewan Pfizer. Dan dia telah menyarankan Amerika untuk mengambil vaksin Pfizer di CNBC. Dan ternyata dia secara rahasia bekerja sama dengan Twitter untuk menekan informasi tentang kekebalan alami. Dan pendahulunya, Stephen Hahn, mantan komisaris FDA, sekarang bekerja untuk perusahaan modal Ventura untuk Moderna. Inilah sebabnya mengapa korupsi sekarang terbuka lebar. Penting bagi Anda untuk memahami bagian dari proses ini adalah korupsi. Senator Rand Paul pada Oktober baru saja mengirim surat kepada Direktur CDC Rochelle Walensky. Karena dia mendapati bahwa Weber Shandwick, perusahaan pemasaran untuk Pfizer dan Moderna, memiliki unit pemasaran tertanam di CDC. Bagaimana bisa Pfizer dan Moderna,
perusahaan pemasaran vaksin yang terpisah, memiliki unit promosi di dalam CDC. Bagaimana itu bisa terjadi di bawah prinsip-prinsip Amerika yang bebas dari konflik kepentingan? CDC bahkan membayar Weber Shandwick. Weber Shandwick punya program dinamakan Plan VX, yang menawarkan konsultasi kepada perusahaan besar untuk membantu mereka dengan mandat vaksin. Lihat, korupsi sekarang di sini terbuka lebar. Itu bahkan tidak disembunyikan. Itu terang-terangan pada saat ini. Dan ini bagian dari apa yang terjadi, sifat erosif dari masa yang mengerikan yang kita miliki dalam sejarah Amerika Serikat. Korupsi adalah bagian besar darinya, dan tidak sulit untuk menemukannya. Twitter Files, jika Anda pernah mendengar tentang ini, Twitter Files telah mengungkapkan bahwa agen intelijen FBI Amerika Serikat kita, memiliki agen FBI yang bekerja dengan Twitter. Itu sebelum COVID. Pemanasan untuk COVID adalah mereka bekerja untuk memanipulasi sentimen pemilihan. Lalu mereka mengalihkan perhatian ke arah COVID. Dan terhadap COVID, CDC dan FBI kita, bersama dengan Twitter dan BBC, sebagai layanan berita terpercaya, melakukan beberapa hal. Mereka menekan harapan pengobatan apapun kepada orang Amerika dan orang-orang di dunia. Mereka menekan informasi apapun tentang efek samping vaksin. Dan mereka secara besar-besaran mempromosikan vaksin. Pemerintah Amerika Serikat kita melakukan ini. Dan begitu pula pemerintah Prancis, dan pemerintah Inggris dan semua pemerintahan di seluruh dunia. Itu adalah sebuah rencana, dan itu rencana yang dijalankan dengan sangat ketat di dunia. Bayangkan, 2/3 orang di dunia mengambil salah satu vaksin ini. Siapa sangka, Anda tidak bisa membuat dunia melakukan apapun bersama-sama. Berikut panggilan untuk bertindak. Kita harus membatalkan semua mandat vaksin yang tersisa ini. Mereka di luar kemiliteran sekarang sebagian besar atas upaya saya dan yang lainnya. Melarang segala bentuk tekanan, pemaksaan dan ancaman karena tidak divaksin. Ternyata tidak divaksin, keputusan kesehatan terbaik yang bisa dibuat siapapun. Melarang segala bentuk diskriminasi vaksin. Menghentikan vaksin dan menariknya dari pasaran. Mulailah pusat perawatan dampak vaksin di pusat pelayanan medis utama. Beralih ke perawatan dini bagi mereka yang membutuhkannya, seperti beberapa lansia. Setiap praktik, saya melihat pasien yang membutuhkan. Terakhir kali saya ke sini, saya sedang menjalankan protokol multidrug. COVID-19 mudah diobati. Butuh 4 hingga 6 obat dengan kombinasi sejak dini pada pasien rawat jalan. Kami tidak bisa menunggu orang itu hingga terlalu sakit di rumah sakit. Divaksin atau tidak, jika seseorang dirawat di rumah sakit menggunakan ventilator mekanis, tingkat kematian mereka. Penelitian terbaru oleh Johns Hopkins, tingkat kematian mereka adalah 40%. Penelitian terbaru lainnya di Eropa, itu 60% bila menggunakan ventilator. Divaksinasi tidak memberikan bantuan jika Anda cukup sakit untuk berada di rumah sakit. Karena vaksin tidak bekerja, itulah alasan mengapa kita harus mengobati sejak dini. Sebelum sindrom ini semakin parah dan terlambat untuk ditangani. Sekarang, kabar baiknya adalah setiap infeksi berturut-turut, yang bisa Anda dapatkan berulang kali, semakin menjadi lebih ringan, yang merupakan kabar baik. Kabar baik. Dalam makalah baru-baru ini oleh Chin dan rekan-rekan dari sistem penjara Amerika Serikat. 59.000 tahanan, 17.000 staf, pengaturan berkumpul. Jika seseorang memiliki COVID sebelumnya dan mereka mendapatkan infeksi kedua lagi, risiko rawat inap dan kematian sangat tidak berarti. Entah mereka divaksin atau tidak. Yang saya maksud tidak berarti adalah nol. Jadi saya beritahu Anda, setiap kali pasien menelepon dan berkata, "Dokter McAuliffe, saya menderita COVID." Pertanyaan pertama saya adalah apakah ini infeksi pertama atau kedua? Itulah pertanyaan paling penting saat ini. Kemudian saya membuat keputusan setelah itu. Dan ada pasien untuk perawatan baru. Saya dapat memberitahu Anda, pada tahun lalu, di akhir tahun 2022, saya salah satu yang menjadi lebih sibuk untuk mengembangkan perawatan di Amerika Serikat. Saya punya satu pasien yang dirawat di rumah sakit pada tahun lalu, satu. Dan itu tidak perlu semestinya. Dia merasa seperti terjebak. Dia pikir dia bisa melakukan sendiri. Dia memakai ventilator, satu orang. Saya beritahu Anda, rumah sakit kosong. Ini penyakit yang sangat mudah dikelola. Satu-satunya orang yang dirawat. Dan sayangnya, mereka yang meninggal adalah mereka yang tidak mendapatkan perawatan dini. Ada survei terbaru oleh Verkek dan Cox 18.000 orang. Rawat inap adalah kegagalan perawatan rawat jalan. Dan sampai hari ini, saya lulusan Universitas Michigan. Sampai hari ini, Universitas Michigan tidak memiliki protokol perawatan multidrug yang mereka tawarkan kepada pasien yang ada dalam sistem mereka. Begitu pula Michigan State, begitu pula McLaren atau sistem lainnya. Dengan 3 tahun dalam hal ini,
mereka masih tidak memiliki protokol perawatan multidrug bersama-sama. Ini adalah kegagalan sistem kita. Jadi saya akan berhenti di sini. Dan Pastor Not akan datang dan dia akan memoderasi beberapa pertanyaan, dan kita akan membahasnya. Dia sudah punya beberapa. Kemudian kita akan segera lakukan. Apakah Anda ingin saya duduk atau berdiri? Oke, baik. Baik, terima kasih banyak. Dalam pendahuluan, ketika Pendeta Kelly menyebutkan semua tempat di mana Anda telah berbicara dengan beberapa kelompok yang sangat penting, merupakan suatu kehormatan bahwa dia ada di sini. Thank you. Jadi, ada banyak pertanyaan. Beberapa telah masuk, dan akan ada beberapa lagi. Tapi, dua hal yang ingin saya fokuskan terlebih dahulu. Jadi, ada orang-orang yang telah divaksin, dan mereka khawatir. Karena semua yang mereka dengar, setiap hari saya dapat sesuatu di kotak masuk, yang berbicara tentang komplikasi akibat divaksin. Dan pertanyaannya adalah, apakah akan ada pusat perawatan terdampak vaksin? Orang-orang ingin tahu kemana mereka bisa pergi karena, mudah-mudahan mereka tidak mendapatkan banyak hal yang lebih buruk dari yang lain. Tapi di tempat lain, akankah ada tempat di mana orang bisa pergi? Baik, yang saya tahu sekarang untuk pusat perawatan terdampak vaksin. Administrasi besar, seperti katakanlah, Universitas Michigan atau Ascension Health, McLaren. Tidak satupun dari mereka yang bahkan mengakui adanya dampak vaksin. Mereka bahkan tidak mengakuinya, apalagi membentuk pusat perawatan. Jadi saya bisa memberitahu Anda, dengan menjadi seorang dokter, yang mengenali bahwa pembekuan darah dapat terjadi. Dan kerusakan jantung dapat terjadi, fakta bahwa saya mengenali efek samping yang diakui FDA ini. Bagi saya sendiri saja, saya mendapatkan 1000 panggilan seminggu dari pasien putus asa. Yang ingin menjadi pasien di seluruh negeri. Kebutaan yang disengaja oleh para dokter dan sistem perawatan kesehatan saat ini luar biasa. Ini bukanlah hal yang kontroversial. FDA mengatakan vaksin menyebabkan pembekuan darah. Kita harusnya memiliki perhatian besar pada pembekuan darah di negara kita. Kerusakan jantung, perhatian besar untuk ini. Namun tetap saja sistem perawatannya sama. Dan saya pikir bagian dari masalahnya adalah 96% dokter mengambil vaksin ini. Dan saya pikir apa yang saya lihat pada rekan-rekan saya adalah ketika mereka telah divaksin, mereka tidak dapat secara psikologis menangani. Fakta bahwa pasien berikutnya di depan mereka mungkin mengalami masalah karena vaksin. Bahkan ada penyangkalan atas masalah itu. Dan beberapa dari dokter itu tidak mau divaksin. Beberapa tidak, tapi saya harus memberitahu Anda, mayoritas iya. Mayoritas divaksin. Kita berbicara mayoritas besar dokter divaksin. Izinkan saya memberi Anda satu skema. Rekan penulis saya John Leake memiliki seorang kenalan yang tinggal di sebuah pulau lepas pantai Inggris, seorang gadis muda. Dia mendapat vaksin Pfizer, dan dia mengalami reaksi limfomatosis di mana kelenjar getah bening mulai semakin besar di aksila dan belikat. Dan itu mulai menjalar ke leher. Dan dia tiba di titik di mana dia mulai panik. Dan mereka menerbangkannya ke Saint Mary di London. Dan dia menjalani biopsi dan semua konsultansi ini. Dan limfomatosis itu menjadi sangat membengkak. Karena kelenjar getah bening ini semakin besar. Dan ini sudah berminggu-minggu. Itu menghimpit arteri karotisnya dan mengakibatkan stroke. Jadi sekarang, dia terkena stroke dan dia seorang gadis muda. Dan para dokter masuk, pastinya ada banyak dari mereka. Dan mereka katakan, kami belum pernah melihat penyakit ini sebelumnya, kami tidak tahu apa penyebabnya. Ini adalah teka-teki, ini adalah misteri diagnostik, tapi kami tahu satu hal, ini bukan karena vaksin. Dan ibunya berkata, tunggu dulu, dia seorang gadis normal sebelumnya. Dia divaksin dan dalam beberapa hari, hal ini terjadi. Pasien demi pasien diberitahu oleh dokter dalam kasus yang paling mencolok bahwa itu bukan karena vaksin. Seburuk itulah kondisi kesadaran dokter sekarang. Dan orang-orang mengakui itu. Ya, pertanyaan berikutnya. Baik, jadi ada orang-orang yang sudah divaksin yang khawatir. Kemudian ada orang-orang yang tidak divaksin. Tetapi berbicara tentang penularan, karena terkadang mereka mengatakan bahwa penularan tidak terjadi. Di blog Anda pada bulan Desember tahun lalu, Anda mengajukan beberapa pertanyaan dan saya ingin mengingatkan Anda apa yang Anda tulis. Saya tahu apa yang saya tulis.
Izinkan saya menjawab pertanyaan tentang vaksin. Jadi jika ini adalah penonton pada umumnya, sekitar 80% orang menerima vaksin, atau mungkin 90%. Yang paling penting adalah jika Anda telah divaksin. Agar Anda memahami bahwa setiap suntikan yang berikutnya menjadi lebih buruk. Ini disebut reaktogenisitas. Dan bahkan sekarang, CDC kita mengeluarkan pengakuan yang sangat sedikit. Bahkan ada lebih banyak masalah dengan booster, sebab booster mewakili bagi sebagian orang suntikan keempat atau kelima, booster bivalen. Jadi hal terpenting jika Anda sudah divaksin adalah tidak mengambil vaksin lagi. Dan berhenti mengumpulkan semua materi genetik dan protein spike ini dalam tubuh manusia. Poin penting kedua bagi orang-orang yang telah divaksin adalah waspada. Berjaga-jaga. Hari ini di platform Substack saya, di Percakapan Berani, Substack saya. FDA Amerika Serikat, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat. Penulis pertama adalah WOO di FDA. Melaporkan pembekuan darah setelah vaksinasi. Pembekuan darah besar yang mengalir dari pergelangan kaki hingga pangkal paha. FDA yang melaporkan hal ini dalam literatur yang ditinjau sejawat. Poinnya adalah waspada. Jika Anda sudah divaksin, kaki Anda mulai bengkak, segera lakukan USG, temui dokter. Jika Anda mulai mengalami mati rasa atau kesemutan atau fenomena neurologis, perhatikan itu dan waspada. Jangan terjebak dengan gumpalan darah dari pergelangan kaki ke pangkal paha. Jika kita bisa pergi lebih awal, kita bisa tangani hal ini. Hal terakhir jika Anda telah divaksin. Pasti ada beberapa waktu ketergantungan dan pelemahan semua ini. Pasti ada. Pasti ada. Saya sulit percaya itu akan menjadi penyakit selamanya. Saya sulit mempercayai itu. Saya telah mengamati pasien saya dengan cermat. Sebagian besar dari mereka sudah divaksin. Dan sejujurnya saya berpikir jika mungkin 1 tahun atau 1,5 tahun atau lebih dari itu. Tingkat risiko ini seharusnya menurun. Baru-baru ini saya takut dengan 2 pasien, 2 wanita. Yang mengalami penggumpalan darah dan emboli paru sekitar 18 bulan setelah vaksin. Sekitar 18 bulan. Tapi inilah kartu wildnya. Kartu wildnya adalah mereka sudah 2 atau 3 kali disuntik vaksin. Tetapi vaksin tidak berfungsi, sehingga mereka tetap terkena COVID. Jadi itu ditumpangkan kepada COVID di atas mengambil vaksin. Atau vaksin di atas infeksi COVID di masa lalu. Ini adalah campuran dari infeksi dan vaksin. Dan semua pemuatan tubuh dengan protein spike ini. Di mana kita melihat masalah ini? Saya kira seseorang yang katakanlah menderita COVID lebih awal dan mereka divaksin dan selesai. Dan tidak ada lagi yang terjadi. Saya tidak melihat apa-apa di masa depan. Saya tidak melihat apa-apa di masa depan. Tetapi saya tidak tahu di mana batas kekhawatiran itu. Saya biasanya katakan 1 tahun, dan sekarang saya berpikir mungkin 1,5 tahun. Mengenai penularan, 17% orang yang tidak menerima vaksin, mereka kehilangan pekerjaan, mereka didiskriminasi. Hal terakhir yang ingin mereka lakukan adalah meminta seseorang batuk pada mereka dan kemudian mendapatkan vaksin, bukan? Apa yang kita ketahui tentang penularan adalah bahwa yang pasti, messenger RNA ada dalam sekresi. Makalah oleh Hannah telah menunjukkan bahwa itu menular melalui ASI. Jadi ibu menyusui tidak boleh menerima suntikan genetik. Seorang wanita hamil, kehamilan dan menyusui adalah salah satu hal manusia paling alami yang pernah ada. Itu seharusnya tidak tercemar oleh suntikan genetik. Saya harap setiap wanita atau ibu yang mendengarkan paham bahwa jangan sampai ini terjadi. Saya menerbitkan sangat awal pada 2021 kalau kategori kehamilan X tidak mungkin wanita hamil menerima ini. Tetapi wanita divaksin juga, dan itu ditularkan melalui ASI. Dalam makalah itu oleh Hannah, mereka menyimpulkan, hampir pasti juga dalam keringat, dalam sekresi saluran urin dan kelamin, sekresi mulut. Kami tidak tahu berapa lama. Sebagai panduan umum sekarang, saya menyarankan tidak ada ciuman atau hubungan intim atau kontak dekat selama sekitar 90 hari setelah vaksin. Saya menyarankan jika seseorang akan menjadi donor darah untuk tidak mendonorkan darah. Setidaknya untuk jangka waktu yang wajar, mungkin 90 hari. Dan kami mendorong sangat keras bagi sistem donor darah kita. Untuk menandai siapa yang telah divaksinasi dan siapa yang belum. Sampai hari ini, mereka masih belum melakukan itu, di Amerika Serikat. Baru-baru ini, Swiss mengumumkan mereka melakukan itu. Sebab yang tidak divaksin bekerja sangat keras untuk coba tetap tidak divaksin. Hal terakhir yang ingin mereka lakukan adalah mendapatkan materi genetik melalui transfusi. Sekarang, bagaimana dengan protein spike? Yang kita tahu ialah karena protein spike ada di vaksin dan virus.
Dan perkiraannya adalah 94% orang Amerika sudah menderita COVID. Hampir semua dari kita memiliki antibodi terhadap protein spike setidaknya pada antibodi tingkat tinggi penelitian. Itu telah ditunjukkan oleh Institut Framingham Heart dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Texas. Jadi saya tidak begitu khawatir tentang protein spike. Jika ada beberapa protein spike, seseorang batuk atau bersin. Itu hanya semacam tantangan kekebalan. Saya jauh lebih khawatir tentang orang-orang yang tidak ingin materi genetik sintetis, melalui beberapa cara lain. Jadi intinya untuk semua itu jika Anda tidak divaksinasi. Haruskah Anda takut berada di sekitar orang yang divaksinasi? Tidak, saya kira Anda tidak perlu takut. Saya pikir kontak dekat, ciuman, kontak seksual. Hal-hal seperti itu jelas pada tingkat pasangan, di mana mereka harus memutuskan itu. Hal lain muncul, seorang pasien saya baru-baru ini yang tidak divaksinasi. Seorang pemuda dengan penyakit katup aorta yang benar-benar menjadi tidak stabil dan perlu dioperasi. Dan itu operasi yang rumit dan operasi itu memerlukan banyak hal. Dia membutuhkan 7 unit darah. Dan dia keluar dan dia terguncang oleh karena ini. Istrinya terguncang. Saya berkata, dengarkan, ketika Anda cukup sakit untuk membutuhkan transfusi darah, Anda tidak bisa pilih-pilih. Jujur, tidak bisa. Transfusi darah menyelamatkan nyawa. Saya tahu orang-orang membuat isu besar mengenai ini. Sehingga saya pikir, ada banyak energi dihabiskan untuk sesuatu yang tidak realistis. Jadi saya menerbitkan substek saya dan judulnya adalah Sistem Donor Darah yang Tidak Divaksinasi, Misi yang Mustahil. Sistem perbankan darah sangat rumit. Dibutuhkan staf yang luar biasa. Ini sangat diatur. Ada protokol transfusi, ada semua jenis produk kelompok darah. Itu bukan sesuatu yang bisa dicampuri oleh masyarakat awam. Yah, saya prihatin mendengarnya. Karena ada banyak di ruangan ini yang tampaknya tidak divaksinasi dan mereka berharap darah mereka akan jauh lebih berguna di masa depan, benar? Itu mungkin. Orang-orang mengatakan itu untuk sperma dan sel telur dan hal-hal lain saat ini. Hanya saja ingat semua hal mengenai tidak vaksinasi ini sebenarnya memacu lebih banyak segregasi dan lebih banyak perpecahan. Jadi saya pikir, saya mengambil pandangan yang sedikit berbeda. Tidak, saya sependapat dengan Anda. Seharusnya itu lucu. Lupakan saja. Baik. Satu pertanyaan masuk. Bolehkah Anda menjelaskan perbedaannya, bagi mereka yang tidak tahu, antara tradisional yang kita sebut vaksin? Karena untuk waktu sekarang, kita tidak ingin menyebutnya vaksin melainkan suntikan. Maka kemudian standar tentang apa artinya vaksin itu berubah. Bisakah Anda mengomentari itu? Ya, itu karena vaksin genetik, percaya atau tidak, Kamus Merriam-Webster mengubah definisi vaksin. Dari yang awalnya, untuk melindungi terhadap penyakit, menjadi, untuk memberikan paparan imunogenik terhadap antigen. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson bersifat genetik. Mereka adalah kode genetik asing yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Novavax tidak. Novavax adalah protein spike murni. 5 mikrogram protein spike. Jadi orang-orang bertanya, Dokter McAuliffe, vaksin apa yang paling aman? Semua yang saya tahu saat ini. Tidak satu pun dari mereka yang cukup aman untuk digunakan. Tapi yang paling aman, menurut buku panduan dan apa yang kita lihat dalam literatur adalah Novavax. Novavax adalah yang paling aman. Sekarang, Novavax masih melawan strain asli, strain Wuhan leluhur. Jadi hampir pasti sama sekali tidak efektif. Tapi begitu juga mereka semua. Jadi beberapa orang yang punya banyak rekan kerja di Australia, di mana ada kebijakan yang disebut, tidak suntik, tidak kerja. Jadi mereka harus berbuat sesuatu. Dan jika Anda berada di situasi itu dan harus berbuat sesuatu, saya akan katakan, Novavax sebagai pilihan dari vaksin yang lainnya. Karena meski sudah ada kasus miokarditis Novavax, setidaknya hanya satu. Itu sangat-sangat jarang, dan kami belum pernah melihat hal-hal mengerikan lainnya dengan Novavax. Saya pikir karena itu hanya protein spike dan jumlahnya terbatas. Beberapa belum pernah mendengar presentasi Anda sebelumnya. Dan pertanyaannya adalah, apa pengobatan dini untuk COVID? Perawatan dini. Sekarang ini tersedia oleh Asosiasi Dokter dan Ahli Bedah Amerika dan Yayasan Kebenaran Kesehatan. Ada protokol kesehatan oleh Aliansi Perawatan Kritis Garda Depan. Ini adalah situs web mereka. Mereka melibatkan pada bagian paling awal, perawatan hidung. Semua orang tahu bahwa Anda harus melakukan tes PCR di hidung. Virusnya ada di hidung. Pil tidak menembus hidung dengan baik. Anda sebenarnya harus menyemprotkan sesuatu ke hidung untuk membunuh virus. Jadi semprotan virus area hidung, yaitu cairan yodium atau cairan povidone yodium, cairan hidrogen peroksida.
Bahkan ada koloida perak. Ada yang lain, percaya atau tidak, bahkan cairan sampo bayi juga bisa. Hanya butuh sedikit semprotan untuk membunuh virus, tapi Anda harus lakukan itu di hidung. Saya tidak tahu berapa banyak pasien yang sakit parah dalam 2 minggu. Saya terapi dengan semprotan hidung dan sembuh. Nah, 2 minggu itu virus hanya mereplikasi hidung untuk menyerang tubuh. Sekarang, semua orang membawa botol semprot kecil dengan beberapa tetes air yodium, sejumput garam, disemprotkan ke hidung. Menghirup dalam cairan dan meludahkannya. Lakukan hal yang sama, dengan berkumur. Jika Anda pergi ke situs web saya, petermccullough.md.com, ada sedikit resep. Semua lembaga besar sekarang memiliki resep utama untuk ini. Nancy Mace, seorang wanita Kongres, muncul di media Epoch Times dan berteriak, mengapa pemerintah federal kita tidak mengajari orang-orang Amerika? Bukanlah masker. Masker tidak berhasil. Semprotan hidung berhasil. Karena virus masuk langsung, virus berjalan tepat di sekitar masker dan langsung masuk ke hidung. Anda sebetulnya harus menyemprotkannya ke hidung untuk membunuhnya. 2 kali sehari untuk pencegahan. Sekitar 4 kali sehari untuk perawatan aktif. Resepnya secara umum mungkin sekitar 10 tetes povidone iodin coklat yang digunakan di IGD. Dalam botol semprot air kecil, sejumput garam, itu cukup baik. Jika terbakar, Anda membuatnya terlalu kuat, jadi buat lebih encer. Ada semprotan yang dijual komersial, jauh lebih mahal, Covix Rex dan lainnya. Anda juga dapat menggunakannya. Sekarang, saya tidak bepergian tanpa semprotan hidung. Itulah awalnya. Ada lapisan nutrasetikal dan suplemen yang cukup membantu. Zinc, vitamin D, vitamin C, quercetin. Sebagai perlawanan, famotidin atau peptide pada dosis tinggi, kita gunakan itu karena itu. Memiliki data pengamatan yang sangat baik yang menunjukkan manfaat mengurangi replikasi virus. Setelah itu kami memiliki pengelompokan antivirus oral. Yang tertua adalah hydroxychloroquine, ivermectin. Kita dapat memakai Paxlovid sekarang dengan otorisasi penggunaan darurat terbaru. Molnupiravir baru-baru ini dikeluarkan dari protokol karena gagal dalam uji klinis yang sangat besar. Kami memiliki antibiotik yang terkadang kami gunakan sebagai azithromycin atau doxycycline. Oral aspirin penting. Oral colchicine. Oral prednison sebagai steroid atau dexamethasone. Lalu kita pindah ke pengencer darah jika diperlukan. Tapi dokter bisa mengobati COVID-19. Bahkan saya telah merawat orang-orang di panti jompo. 90 tahun, dalam buku saya, ayah saya seorang pasien. Dia telentang di panti jompo dengan patah tulang panggul. Dan kami mampu menyembuhkan mereka. Tetapi kuncinya adalah memulai perawatan dalam 3 hari pertama. Semua orang yang dirawat di rumah sakit, mereka tidak dirawat dini. Jadi protokol perawatan dini, sangat penting. Perkiraan saat ini sekarang, dengan semua yang kita miliki, kemanjurannya mungkin sekitar 95%. Kami tidak memiliki uji coba acak yang besar pada setiap obat. Tetapi kami mencari sinyal manfaat dan batas normal keamanan dan mengkombinasikannya. Terlepas dari perlawanan dalam literatur, kami telah menerbitkan sebanyak mungkin tentang ini. Dan ada tingkat kepastian matematis yang tinggi. Bahwa protokol multidrug memang mengurangi rawat inap dan kematian. Dan Anda bicara tentang fase yang berbeda pada penyakit, jadi dibutuhkan obat yang berbeda untuk mengobatinya. Jadi jika Anda mencoba mencatat, saya tahu Dr. McCullough berbicara sangat cepat. Sekali lagi, situs web di mana mereka dapat menemukan informasi. Silakan pergi ke petermccullough.md.com. Anda akan menemukan protokol McCullough. Itu hanya salah satu dari sekian banyak. Saya memberikan penghargaan pada rekan-rekan, kepada dokter di seluruh dunia yang telah membuat protokol. Yang entah bagaimana nama saya dikaitkan dengan yang itu dan diatur seperti itu. Kita punya 6 menit lagi, jadi mungkin 2 pertanyaan lagi. Boleh Anda mengomentari Dr. Asim dan ekspresi keprihatinannya baru-baru ini atas vaksin di Inggris? Adakah yang pernah mendengar tentang Dr. Asim Malhotra di Inggris? Ada yang mengenalnya? Ini studi kasus yang sangat menarik. Saya sudah mengenalnya sekarang selama sekitar 2 tahun. Jadi saya berkesempatan untuk bertemu dengannya dan kami mengajar bersama. Studi kasus yang menarik. Dia seorang dokter muda India Inggris. Dia semacam salah satu bintang yang mempesona, dia ada di TV. Di awal pandemi, dia berada di program TV, Selamat Pagi Inggris, mempromosikan vaksin. Dia pikir itu ide yang bagus. Dia langsung divaksin seketika itu. Dia sangat mendukung vaksin. Dan ayahnya, yang seorang dokter yang lebih tua, menerima vaksin. Dan sayangnya, ayahnya meninggal karena serangan jantung. Dan Malhotra menyatukan semuanya. Dan sesulit apapun baginya, dia menyimpulkan bahwa, pada kenyataannya, ayahnya. Dia mendapat hasil otopsi dan lainnya, bahwa ayahnya meninggal karena vaksin. Dia menghubungi saya tidak tahu harus berbuat apa, saya merasa bersalah. Dan segala sesuatunya mulai menekan di sekelilingnya. Dan saya katakan, ya, saya pikir Anda harus keluar pada suatu saat. Dia berkata, saya ingin melakukan penelitian saya sendiri. Saya ingin buat laporan saya sendiri tentang ini.
Jadi dia menerbitkan dua makalahnya, mengumpulkan semua data di dunia, resiko dan manfaat. Dia menerbitkan dua makalah yang menyimpulkan bahwa risiko, termasuk kematian, jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian dia muncul, dan ketika dia muncul, dia membuat ajakan, dengar, ini tidak aman, itu harus ditarik dari pasaran. Kemarin, dia tampil di acara Tucker Carlson. Dia telah tampil di hampir semua pertunjukan besar. Dia ada di TV nasional tadi malam di Inggris. Akan ada tokoh-tokoh terkemuka di setiap negara sekarang yang akan muncul. Ini sudah terjadi. Di Amerika Serikat, saya adalah yang pertama. Tetapi Joseph Freeman yang berada di panel FDA untuk vaksin, penulis utama. Dia sebenarnya adalah penulis utama pada uji coba fase 3 Pfizer. Dia muncul dan mengatakan itu harus ditarik dari pasaran. Orang demi orang sekarang muncul dan melakukan itu. Jadi kemunculan Asim Malhotra untuk Inggris adalah hal besar. Anggota parlemen bermunculan. Saya tidak tahu apakah Anda mengikuti ini. Andrew Brigden di Inggris sebenarnya telah diskors dari parlemen. Karena pernyataannya bahwa vaksin harus ditarik dari pasaran. Setidaknya untuk sementara. Baik, saya harus membacanya saat Anda berbicara. Izinkan saya mengambil yang satu ini, mengenai VRS, sistem pelaporan kejadian buruk vaksin. Dan seseorang berkata, saya pernah mendengar VRS tidak dapat digunakan untuk menilai kausalitas. Apakah vaksin benar-benar menyebabkan masalah? Izinkan saya membahas kausalitas sejenak. Jika kita mengambil suatu produk baru dalam uji klinis, misalnya pil baru atau vaksin baru, dan kita sedang melakukan penelitian dan seorang pasien meninggal dalam penelitian ini. Batas-batas peraturan, yang dengannya kita menetapkan kausalitas untuk sementara terkait. Dan saya telah memimpin 20 hari Dewan Pemantauan Keselamatan untuk FDA, untuk NIH. Saya menukarnya dengan BARDA, Divisi Militer NIH. Dan saya beritahu, apapun dalam waktu 30 hari setelah produk dipakai, pilar produk dihitung. Itu pasti. Tidak ada keraguan tentang itu. Tidak ada keraguan tentang itu. Jadi meskipun itu kecelakaan mobil, kami menyalahkan produk tersebut. Karena sekali lagi, produk tersebut dapat mempengaruhi sesuatu. Jadi hubungan sementara itu ada. Selalu ada penentuan penyelidik lokasi, penentuan perluasan, perkiraan itu penting. Jadi 30 hari itu krusial. Pada VRS, bukan hanya mencatat kematian, tetapi ada skema, orang mengetik apa yang terjadi di sana. Sistem VRS, awal April tahun 2021 dievaluasi oleh Universitas Queen di London. Anda dapat mengakses data secara publik. Dan mereka melakukan evaluasi penuh dari skema. 2 dokter membacanya dan mereka mengkodekannya. Kemudian mereka berkesepakatan dan mereka mencoba menentukan apakah vaksin penyebab kematian. Dan hasil analisis McLaughlin adalah 86% dari laporan. Tidak ada satupun kejadian dalam skema tersebut yang menyatakan bahwa itu bukan karena vaksin. Maksud saya, cukup banyak yang tersisa dengan vaksin dan itu cocok. Berdasarkan McLaughlin, yang terpisah oleh Ross, saya menyimpulkan. Sebagian besar dari apa yang ada di VRS menunjukkan bahwa orang yang mengisinya berpikir vaksin yang menyebabkan masalah. Jika tidak, mereka tidak akan mengirimkan formulir. Tetapi ketika kita mengevaluasi kausalitas, ada cara formal untuk melakukannya. Dalam epidemiologi, ini disebut kriteria kausalitas Sir Austin Bradford Hill. Ini dilakukan untuk merokok dan kanker paru-paru. Ini telah dilakukan untuk setiap pokok utama yang kita hadapi dalam kedokteran. Dan itu seperti ini. Kriteria pertama adalah, apakah ini sinyal besar? Apakah ini masalah besar? Ya, kita telah melihat jumlah besar orang meninggal. Jumlah besar pembekuan darah dan miokarditis. Jadi, ya, itu sinyal besar. Sinyal keamanan besar. Nomor 2, apakah secara biologis masuk akal? Ya, vaksin memasang kode genetik untuk protein spike. Dan penelitian menunjukkan protein spike merusak jantung, merusak otak, menyebabkan pembekuan darah. Jadi jelas masuk akal secara biologis. Apakah itu konsisten secara internal? Artinya, apakah kita melihat potensi bahaya, seperti serangan jantung dan pembekuan darah yang tidak fatal? Ya, konsisten secara internal. Apakah konsisten secara eksternal? Ya, semua basis data setuju. Sistem VRS, sistem kartu kuning Inggris, kartu kesehatan Eropa. Sistem Vigilsafe, Badan Kesehatan Dunia, semua menunjukkan hal yang sama. Konsisten secara eksternal. Apakah ini terkait sementara? Ya, sebagian besar peristiwa ini terjadi dalam beberapa hari setelah menerima vaksin. Jadi ini sangat erat terkait sementara. Kriteria terakhir adalah uji coba acak. Apa hasil dari uji coba acak? Nah,
konglomerasi uji coba terbesar adalah Pfizer. Dan di dalam Pfizer sekarang, dalam pengobatan aktif, ada lebih banyak kematian daripada yang ada di placebo. Faktanya, Freeman, yang merupakan penyelidik utama keseluruhan dengan Peter Doshi di Universitas Maryland. Mereka menerbitkan analisis dari semua yang mereka ketahui sekarang. Dan resiko vaksin dengan efek samping yang serius jauh lebih besar daripada manfaatnya. Jadi kita telah memenuhi kriteria kausalitas Sir Austin Bradford Hill. Jadi jika ini adalah pengadilan, saya mengatakan atas dasar yang lebih mungkin daripada tidak, itu berarti 51%, ya. Bahwa vaksin menyebabkan kematian dan penyakit ini. Ini mungkin lebih pada dasar yang jelas dan meyakinkan. Mungkin sekitar 80% ambang batas. Sekarang, apakah ini setiap kasus? Tidak. Tetapi salah satu makalah terbaik yang saya kutip di Laura Ingraham pada Senin malam adalah oleh Schwab dan rekan-rekannya, Heidelberg, Jerman. Orang-orang ditemukan tewas di rumah setelah divaksin dalam waktu 20 hari. Itu tidak seharusnya terjadi, tapi terjadi, dan di Jerman, mereka melakukan otopsi. Apa yang mereka temukan? 71% dari kasus-kasus ini memiliki potongan yang jelas vaksin penyebab kematian. Pembekuan darah, kerusakan jantung, perdarahan otak. Jadi sekali lagi, 71% atas dasar yang lebih mungkin daripada tidak, vaksin adalah penyebab kematian. Saya diberitahu kita dapat mengambil 2 pertanyaan lagi. Dan jika mungkin jawabannya bisa lebih Singkat. Terima kasih. Anda sangat baik. Jadi seorang ahli radiologi mengirim pertanyaan saat dia mendengarkan Anda. Dia katakan telah melihat banyak pasien dengan kanker baru, terutama kanker payudara. Tolong beritahu saya jika Anda memiliki informasi anekdot mengenai peningkatan kanker. Selain itu, mungkin juga termasuk limfoma. Akan sulit bagi saya untuk percaya, sebagai ahli jantung dan internis dan pembelajar sains sejati. Akan sulit bagi saya untuk percaya bahwa protein tunggal menyebabkan kerusakan jantung, yang memang demikian. Menyebabkan kerusakan neurologis, yang memang demikian, dan menyebabkan pembekuan darah. Bahwa protein juga menyebabkan kanker. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada yang katakan mungkin itu bukan protein. Mungkin itu fragmen genetik. Jika Pfizer, Moderna dipecah-pecah, mungkin fragmennya onkogenik. Hanya ada satu database yang menunjukkannya sekarang, yaitu basis data di MED, basis data militer. Argumen utama tentang kanker saat ini adalah bahwa deteksinya tertunda. Scott Atlas, mantan penasihat Gedung Putih, Scott ada di grup media di Fox. Scott percaya itu hanya deteksi yang tertunda. Saya belum siap untuk mengungkapkan pertimbangan atas kanker saat ini. Saya pikir ini terlalu dini. Karena selama 2,5 tahun, orang tidak bepergian. Benar, jadi mungkin deteksi tertunda. Saya menghargai kehati-hatian konservatif Anda tentang itu. Jadi 2 ini serupa, dan kita akan akhiri dengan ini. Dan kemudian silahkan beri komentar penutup. Pada kasus atlet muda, dapatkah mereka diuji sebelumnya untuk mengetahui apakah mereka berisiko miokarditis? Atau akankah mereka tidak tahu sampai mereka mengalami serangan jantung atau yang serupa? Lalu tes darah apa yang harus dilakukan untuk mendeteksi mereka yang divaksinasi karena risiko kesulitan jantung? Dengarkan, Ralph Baric dari Universitas Carolina Utara di Chapel Hill pada tahun 1992. Menunjukkan bahwa virus corona beta dapat menyebabkan miokarditis pada hewan jika Anda memberikan satu jumlah besar virus kepada hewan. Jadi sudah diketahui sejak lama bahwa virus corona dapat menyebabkan miokarditis. Dan itu cukup menjadi perhatian bahwa atlet perguruan tinggi, Big Ten Football memiliki program penyaringan. Kalian melakukan ini di Michigan di mana semua atlet, ketika mereka terkena COVID, mereka menjalani screening miokarditis pada tahun 2020. Begitu juga militer. Mereka tidak menemukan banyak. Seluruh tim Big Ten Football, mereka memeriksa ribuan atlet. Mereka muncul dengan sedikit kasus miokarditis, tidak ada yang dirawat di rumah sakit. Tidak berarti, mungkin sekitar 3 lusin MRI abnormal. Tetapi ini diterbitkan oleh Daniels di JAMA. Ini adalah program berlapis. Dimulai dengan biomarker dan EKG dan bergerak ke foto, program yang sangat bagus. Dan masalahnya, Big Ten Football menutupnya karena mereka tidak menemukan apa-apa. Mereka melakukannya di periode waktu yang salah. Mereka seharusnya melakukan screening jantung ketika mereka mulai dengan vaksin. Jadi kita seharusnya mengambil makalah Daniel di JAMA. Yang dilakukan Big Ten Football. Ini model yang sempurna. Militer melakukan hal serupa. Mereka melakukannya di waktu yang salah. COVID sendiri tidak memiliki banyak risiko miokarditis. Ini sebenarnya semua dimuat dalam vaksin. Dan kebanyakan orang telah memiliki kedua paparan tersebut. Jadi saya pikir kita harus menyebarkannya kembali sekarang di kalangan profesional dan perguruan tinggi. Dan yang dilibatkan adalah tes darah. Dan apa yang saya lakukan dalam praktik klinis saya, tes darah troponin jantung. Para dokter akan tahu itu. Tapi saya juga mengukur darah BNPSG2 dan galaktin 3. Itu ada dalam pedoman AHA.
Dan kemudian kita beralih ke EKG dan ekokardiogram. Dan kemudian di dalamnya, item tiket besar adalah MRI. Dan MRI harus selektif. Namun setiap kali dalam studi kohort prospektif ini dilakukan, ada dua di antaranya. Satu oleh Mensugin di Thailand dan satu oleh Lepes di Basel, Swiss. Pada suntikan 2 dan 3, tak lama kemudian, jika mereka melakukan semua pengukuran sebelumnya, semua pengukuran setelahnya. Tingkat kerusakan jantung dalam kedua penelitian tersebut, perkiraan yang dikumpulkan adalah 2,5%. Itu sepertinya angka yang kecil, tapi sebenarnya angka yang besar. 2,5% orang secara objektif mengalami kerusakan jantung dengan vaksin. Wow. Jadi Anda telah memberi kami kabar baik dan kabar buruk. Jadi kabar baiknya adalah, jika Anda tidak divaksinasi, Anda mungkin terjangkit COVID. Banyak orang telah terpapar dan mereka telah pulih. Dan jika mereka terjangkit lagi, itu akan menjadi kurang parah. Dan saya menghargai juga fakta bahwa jika Anda telah divaksinasi, bahwa ada harapan bagi Anda untuk dapat menjalani gaya hidup sehat. Dan ketika Anda memiliki gejala, segera temui dokter. Benar, dan bahwa setiap bulan waktu yang berlangsung sejak suntikan terakhir itu, risikonya harusnya turun. Dan saya pikir itu benar-benar demikian. Dan apa yang tidak ingin saya lihat adalah 87% orang Amerika hanya dalam keadaan panik. Di mana ketika sebagian besar baik-baik saja. Survei Zogby menunjukkan 85% orang pada musim panas lalu yang menerima vaksin baik-baik saja. Jadi kecuali ada beberapa masalah yang ditetapkan secara klinis, mereka seharusnya tenang saja. Mereka baik-baik saja, tetapi dari 15% yang menimbulkan masalah, mereka sekarang harus berinvestasi untuk coba menanganinya. Tuhan mengundang kita untuk menjalani kehidupan yang tanpa ketakutan. Dan saya ingat selama ketika pandemi merebak. Ada banyak teman, beberapa di daerah DC, yang tidak pernah meninggalkan rumah mereka selama 7 atau 8 bulan. Saya tidak memilih untuk hidup seperti itu. Dan saya pikir disinilah ujian tentang siapa yang kita percayai dan siapa yang kita andalkan. Dan sejauh saya mempercayai Tuhan, jika saya sakit karena COVID, dan saya memang terjangkit COVID. Saya tidak pernah merasa bahwa saya akan benar-benar sakit dan mati. Tetapi jika saya sakit, saya pikir saya akan pulih. Dan sekalipun saya meninggal, saya memiliki harapan akan sesuatu di luar ini. Jadi di mana kita menaruh kepercayaan kita? Dan itu akan diuji. Dan buktinya adalah bagaimana kita merespons dalam situasi seperti ini. Jadi saya mendorong kita semua untuk belajarlah untuk mengenal dan memahami Tuhan, kasih-Nya bagi Anda. Dan Dia menginginkan yang terbaik bagi Anda. Ikuti sebaik mungkin prinsip-prinsip kesehatan yang Dia berikan. Dan jika Anda tidak mengetahuinya, pergilah ke pertemuan di gereja lokal atau di klinik kesehatan yang mengajarkan Anda cara menggunakan produk alami untuk membantu Anda lebih baik. Dan beberapa protokol yang Dr. McAuliffe sampaikan kepada kita. Dr. McAuliffe, sekali lagi, kami menantikan kesaksian pribadi Anda besok sore pukul 2.30 siang. Pukul 2.30. Jadi makan siang dengan cepat atau bergabung dengan kami untuk makan siang besok. Seperti dikatakan bahwa ketika Anda berada dalam sorotan, Anda juga berada dalam sasaran. Terima kasih telah berada di kedua tempat itu. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita tetap berdiri, dan kita akan berdoa tutup. Terima kasih, Tuhan, atas kebebasan untuk melakukan diskusi ini, atas keberanian. Dan hamba berdoa Tuhan. Bangunkan kembali gereja kami dan masyarakat kami dengan kecintaan pada kebenaran. Dan kecintaan kepada satu sama lain. Sehingga diskusi bisa tetap berlanjut. Dan masyarakat dapat tetap bebas karena juga merupakan rumah bagi para pemberani. Jadi sekarang, Tuhan, mohon berkati kami semua dengan istirahat yang baik, terutama Dr. McAuliffe. Kami menantikan mereka yang akan memecahkan roti hidup di pagi hari. Berkatilah mereka. Dan Tuhan, terima kasih atas jam-jam peristirahatan Sabat Kudus ini. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati Anda. Dr. McAuliffe tidak akan melayani pertanyaan sekarang, namun jika Anda ingin bertanya lagi, mungkin ada kesempatan besok. Tuhan memberkati Anda. Selamat malam dan terima kasih telah bergabung dengan kami. Terima kasih.